ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang mana di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di pagi hari ini, kita bisa berkumpul di Masjid Alumni IPB ini dalam rangka kajian khusus kalau di sini untuk ummahat. Adapun disiarkan, ini merupakan juga kajian yang disiarkan yang bisa didengar dimanapun orang yang mengikuti kajian ini. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan ini. Para ummahat atau akhwat rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam juga semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita semua, Rasul yang Allah ciptakan khusus untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan amanah dari Rabbul Alamin untuk kita semua, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui apa yang Allah inginkan atau apa yang Allah ingin diamalkan oleh kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah SAW bahwasannya Rasulullah SAW, wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya wa ma Muhammad, tidaklah Muhammad, siapa itu? Rasulnya kita, nabinya kita, yang kita berharap Allah bangkitkan kita di belakang beliau di hari kiamat. Wa ma Muhammad illa rasulun, wa ma Muhammadun illa Rasulullah, wa ma Muhammad aba ahadin min rijalikum, dan tidaklah Muhammad ayah salah seorang dari kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi Rasulnya Allah, utusannya Allah. Padahal ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Rasulullah SAW punya anak. Rasulullah SAW punya anak Fatimah, Rasulullah SAW punya anak Ibrahim, Rasulullah SAW punya anak Ummu Kulthum dan lain sebagainya. Tapi Allah katakan wa ma Muhammad aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang dari kalian. Kenapa Allah katakan seperti ini? Allah ingin menegaskan bahwasanya Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan untuk menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad ini Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para anbiya. Maka dari itu kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lengkap risalah ini, ketika sudah sempurna Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua, maka tidak lama kemudian Allah panggil Rasulullah SAW, atau Allah ambil Rasulullah SAW, Allah wafatkan Rasulullah SAW karena misinya yang sudah selesai dan telah disampaikan kepada umatnya. Bahkan
Rasulullah SAW meninggalkan kita ala mahajjatil bayda. Rasulullah meninggalkan kita semua, para ibu-ibu, di atas sesuatu yang jelas, terang benderang. Lailuha kana hariha. Malamnya seperti siang. Maksudnya apa? Saking jelasnya syariatnya. Barang siapa yang dia mau beribadah kepada Allah, mau beriman kepada Allah, mau beriman kepada Rasulullah, mudah. Syariatnya mudah didapatkan, mudah dipelajari, dan lain sebagainya. Lailuha kana hariha, la yanzighu anha illa halik. Tidaklah tergelincir dari petunjuk Nabi yang begitu luar biasa sempurnanya, kecuali orang yang celaka, yang bernasib buruk, sehingga bertemu dengan Allah dengan amalan-amalan yang buruk, dan Allah tetapkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, dan para jamaah yang dimanapun Anda berada, di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa amalan yang kita masuki di bulan Syawal, yang satu bulan yang kita masuk setelah bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Tentu masing-masing dari kita beramal di bulan Ramadan, dan beruntunglah orang yang memanfaatkan bulan Ramadan, merugilah orang yang lewat bulan Ramadan namun tidak Allah ampuni dari dosa-dosanya, tidak merubah dari akhlak dan sifatnya, tidak menambah keimanannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik mimbar satu hari, kemudian Rasulullah berkata amin, amin dan amin. Sahabat pun mengaminkan. Setelah Rasulullah naik dari mimbarnya, para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan tadi? Maka Rasulullah berkata, Jibril datang kepadaku. Di antara yang dikatakan oleh Jibril dari 3 perkara adalah raghima anf, rugilah seorang yang masuk kepadanya bulan Ramadan dan dia keluar dari bulan Ramadan dan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi yang luar biasa. Maka para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan telah lewat. Satu bulan yang luar biasa amalan, sampai pintu jannah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu neraka ditutup. Mungkin di antara kita, termasuk saya, kita memiliki taksir, memiliki kekurangan-kekurangan yang semestinya bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan, dan kita memiliki penyesalan, ingin tetap beramal, ingin menutup kekurangan-kekurangan tersebut. Subhanallah, apa yang Allah katakan tentang bulan Ramadan ketika Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan dalam surat Al-Baqarah, kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Baik, bulan Ramadannya sudah lewat, lalu apa yang harus dilakukan? Apakah amalan-amalan saleh berhenti? Apakah semangat yang di awal terhenti di bulan Ramadan? Apakah dengan giat di 10 hari di bulan Ramadan, bagi yang beriktikaf, bagi yang bersedekah, yang menghatamkan Quran, Taib datang bulan Syawal, yang mana di hari pertamanya semua orang merayakan hari raya salat Idul Fitr. Kemudian apakah amalannya selesai? Ternyata tidak. Dalam ayat yang sama, ketika Allah mewajibkan berpuasa kepada kaum mukminin, yang mana puasa ini rukun Islam, kemudian Allah katakan walitukmilul iddata, dan hendaklah dengan puasa ini ketika berakhir puasa, walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangannya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas apa yang kalian dapatkan dari hidayah Allah, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam potongan ayat ini ada 3 perkara yang Allah perintahkan kepada kita ketika selesai dari bulan Ramadan. Perkara yang pertama, walitukmilul iddata, hendaklah sempurnakan bilangannya. Karena bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang diwajibkan ibadah
ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terhitung. Jumlahnya ada jumlahnya. Bagi orang-orang yang mendapatkan rukhsah ketika bulan Ramadan tidak berpuasa, kemudian dibolehkan dia tidak berpuasa, tapi wajib dia mengganti ayyam ukhar, hari yang lain, maka hendaklah dia segera menggantinya. Bagi perempuan yang sunnatullah memiliki apa? Setiap bulannya memiliki daur, rutinitas haid, maka ketika bulan Ramadan dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Maka apa yang dia lakukan setelah bulan Ramadan? Maka yang pertama Allah perintahkan walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya. Jika Anda kurang segera, jangan ditunda. Walaupun boleh, walaupun memang waktunya sampai bulan Ramadan yang akan datang, namun kebiasaan menunda ini banyak sekali membuat seseorang lalai sehingga bertemu di bulan Ramadan yang akan datang sedang hutang puasa dari bulan Ramadan yang lalu masih ada pada dirinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasannya puasa ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Allah sempurna. Allah tidak mau dikurangi dan tidak mau ditambah. Ketika ada dari puasa wajib yang kurang, maka segera sempurnakan sesuai dengan jumlahnya. Entah itu 29 hari atau entah itu 30 hari yang dilalui oleh kita di bulan Ramadan yang lalu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal kedua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan atau Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita setelah berlalunya bulan Ramadan, masuk kita ke bulan Syawal adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Para ikhwan atau para akhwat yang hadir di sini, rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya bulan Ramadan merupakan satu hidayah buat kita, satu petunjuk buat kita. Amalan-amalan saleh dilakukan di semua tempat. Di mana ada kaum muslimin, hidup di sana suasana iman di bulan Ramadan yang lebih kental, lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Ini hidayah, petunjuk. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Ramadan, iman ini terasa lebih naik, lebih besar. Berpuasa di siang hari, salat di malam hari, menahan haus dahaga, menahan perkataan. Subhanallah. Yang tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala atas hidayah ini. Jangan keluar dari bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal, kemudian hidayah-hidayah tersebut seolah tiada arti, ditinggalkan begitu saja. Yang tadinya memiliki amalan-amalan, seolah dia hanya menyembah Allah di bulan Ramadan. Seolah Allah Subhanahu wa taala tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Padahal Rabb yang dia sembah di bulan Ramadan adalah Rabb yang sama dia sembah di 11 bulan lainnya. Para akhwat dan ikhwan dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwasannya yang ketiga yang Allah perintahkan kepada kita ketika berakhirnya bulan Ramadan dengan adanya hilal, masuknya bulan Syawal, di antaranya adalah wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini dilakukan aplikasinya dengan apa? Dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Karena syukur ini merupakan bagian dari iman. Ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah cukup dia dengan bersyahadat alla ilaha illallah, kemudian tidak beramal, hatinya tidak yakin, hatinya tidak tunduk, tidak tawakal, tidak patuh kepada Allah? Tidak cukup. Begitu juga merupakan dari keimanan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga nikmat Allah. Di antara nikmat Allah yang paling besar, nikmat Islam dan iman. Jaga. Ketika kita tidak jaga,
Naudzubillah, bisa jadi hilang. Allah katakan di dalam Al-Quran bahwasannya falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Atau falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyeleweng, mulai berbelok dari petunjuk yang Allah berikan, maka Allah selewengkan hati mereka. Naudzubillah. Jangan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan, kemudian datang kita di hari raya, seolah merasa bebas dari syariat. Tidak. Syariat tetap berjalan. Salat 5 waktu tetap ada sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diwajibkan berzakat jika zakat itu datang. Amalan-amalan sunnah tetap ada. Syariat-syariat yang Allah syariatkan, sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW sunnahkan, tetap ada setelah bulan Ramadan. Dan ini wajib dipelajari. Artinya apa? Di antara cara kita merawat keislaman dan keimanan kita, di antaranya dengan kita belajar, di antaranya dengan kita mengulang, di antaranya dengan kita mentadabburi, memahami syariat Allah, apa saja syariat Allah yang datang kepada kita. Karena hakikatnya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari bagi seorang muslim yang hari itu dia menganggur. Tidak ada. Tiada hari bagi seorang muslim atau muslimah yang hari itu dia kosong. Tidak ada. Karena hakikatnya kita diciptakan apa? Untuk beribadah. Maka setiap waktu kita adalah waktu yang diisi dengan ibadah kepada Allah. Tidak ada waktu kosong, duduk-duduk karena menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Bagi seorang muslim, setiap hidupnya, setiap waktu yang berjalan, yang ada dalam dirinya adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan meninggalnya aku, lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Artinya dengan keluar bulan Ramadan, kita masuk di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tetap ada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita dihisab oleh Allah. Kita ditanya tentang amalan kita. Beruntung, nikmat orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah dengan membawa amalan-amalan salih. Merugi orang yang apa? Orang yang meninggalkan syariat Allah. Tidak mau tahu, tidak mau peduli, tidak mau belajar, tidak mau melihat atau mencari apa yang Allah syariatkan kepada saya ketika keluar dari bulan Ramadan. Seolah hidup tidak ada targetnya. Padahal Allah menargetkan hidup kita untuk beribadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala merapihkan syariat ini untuk kita beribadah. Bahkan Allah atur waktu-waktu dan bulan-bulan dengan beribadah yang berjenis-jenis dan berbeda-beda. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha', dan rabbuka, Rabbnya kamu wahai Muhammad, yakhluqu ma yasha', dia menciptakan apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan dia memilih. Allah tidak pernah ditanya tentang ciptaannya. Allah menciptakan dalam 1 tahun 12 bulan. Allah menciptakan malam dan siang. Kenapa tidak ada yang jenis lainnya? Allah tidak ditanya seperti itu. Yakhluqu ma yasha', Allah ciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa yakhtar, dan Allah memilih. Dari hamba-hambanya Allah pilih mana yang menjadi nabi. Dari hamba-hambanya Allah pilih siapa yang menjadi temannya nabi. Dari hamba-hambanya Allah pilih siapa yang mendapatkan keimanan dan siapa yang tidak mendapatkan keimanan. Dari waktu-waktu yang disyariatkan Allah pilih waktu-waktu yang utama.
Dari syariat-syariat Allah pilih tata cara beribadah kepada Allah dengan tata cara yang Allah inginkan. Tidak dilepas kita beribadah sesuai kehendak kita. Mungkin banyak kalau dilepas kita berijtihad, kita memberikan teori bagaimana kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi ketika kita beribadah, Allah Subhanahu wa taala atur, Allah pilih bagaimana ibadah yang Allah inginkan. Salat subuh 2 rakaat. Kenapa enggak 3 rakaat? Karena Allah pilihnya maunya 2 rakaat. Allah enggak mau kita salat subuh 3 rakaat. Allah maunya kita salat subuh 2 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Kenapa enggak 5 rakaat? Kenapa enggak 6 rakaat? Allah maunya kita 4 rakaat dan Allah mau kita nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yakhluqu wa yakhtar. Allah menciptakan dan Allah memilih apa yang Ia kehendaki. Maka lahumul khiyarah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pilihan. Artinya apa? Pilihan dalam menentukan syariat, pilihan dalam menentukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Enggak ada ikut andil dalam menentukan pilihan Allah, tidak ada sama sekali. Subhanallah, maha suci Allah wa ta'ala amma yusyrikun, dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka berbuat syirik. Apa korelasinya, apa sambungnya para akhwat dan ibu-ibu ayat ini dengan yang kita bahas? Di antara kehendak Allah dan pilihan Allah, Allah jadikan bulan-bulan yang kita beribadah dengan ibadah khusus. Contohnya bulan Ramadan, Allah jadikan sebagai bulan puasa, dan Allah jadikan bulan Ramadan ini lebih utama dari bulan yang lainnya. Allah jadikan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, di malam-malamnya Allah jadikan malam yang terbaik di bulan Ramadan. Allah pilih dari 10 hari tersebut, ada malam yang terbaik yaitu malam Lailatul Qadar. Ini pilihan siapa? Pilihan Allah. Tidak sekalipun nabi atau malaikat ikut menentukan pilihan ini. Maka kita wajib mempelajari hal-hal ini. Di antara pilihan Allah, Allah jadikan ibadah ini terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar dari bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya di antara syariat yang Allah syariatkan adalah puasa 6 hari dari bulan Syawal. Allah katakan, fa idza faragta fansab. Apabila kalian telah kosong dari satu amalan, maka masuk ke amalan lainnya. Kapan kita berhenti dari beramal? Ketika bertemu Allah, istirahat di jannah. Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di jannah. Namun di dunia ini darul amal, yaitu tempatnya beramal dunia ini. Wal akhirah darul jaza, dan akhirat ini adalah tempatnya pembalasan. Maka dari itu Rasulullah SAW katakan, ketika selesai dari bulan Ramadan, Rasulullah SAW katakan, man sama, barang siapa yang berpuasa sittan Syawal, faka'annama samad dahr, kama qala. Barang siapa yang berpuasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 dahr, 1 tahun penuh. Maka ini menunjukkan ketika keluar dari bulan Ramadan, syariat itu tidak berhenti. Bukan artinya kita berleha-leha. Ada syariat selanjutnya menunggu kita. Para ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara syariat Allah Subhanahu wa taala adalah puasa 6 ayam Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Dan itu dilakukan apa? Di bulan Syawal. Kemudian amalan apa lagi yang kita lakukan di bulan Syawal? Yaitu amalan-amalan yang tetap menjadi kewajiban kita. Jaga sholat 5 waktu kita. Bukan berarti dengan berakhirnya bulan Ramadan, sholat 5 waktu kita pun berakhir. Nauzubillah, sampai tidak sholat. Tetap berjuang. Tetap setiap hari mengoreksi diri. Kenapa saya telat sholat? Kenapa saya tidak bisa sholat tepat waktu? Bagi laki-laki, kenapa saya tidak bisa sholat di masjid? Berusaha mengatur jadwal dia, mengatur tidurnya sehingga subuh bisa datang ke masjid. Terus ada usaha hingga Allah berikan dia taufik.
untuk memperbaiki amalannya. Jangan dengan berakhirnya bulan Ramadan seolah kewajiban-kewajiban itu hilang. Di antara amalan-amalan yang perlu dipersiapkan atau yang diamalkan tadi di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, yang perlu dipersiapkan di bulan Syawal adalah adanya amalan-amalan yang besar yang akan datang kepada kita. Di antara amalan tersebut, setelah hal yang wajib yang kita lakukan, ternyata ada bulan yang tidak kalah besar yang akan datang dengan bulan Ramadan, yaitu bulan Dzulhijjah. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan Dzulhijjah yang akan datang. Kita sekarang masih di bulan Syawal, akan berakhir Syawal, kemudian datang satu bulan di antara bulan Syawal dengan bulan Dzulhijjah. Ada bulan apa? Dzulqa'dah. Satu bulan. Satu bulan ini apa yang Anda persiapkan untuk bulan Dzulhijjah? Subhanallah. Para ulama ketika mendatang bulan Ramadan, dia persiapkan bulan Ramadan. Tapi para kaum muslimin sekarang sayang tidak tahu. Mereka hanya tahu keutamaan di bulan Ramadan, tidak tahu keutamaan bulan Dzulhijjah. Padahal di dalam bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang luar biasa agungnya, sehingga para ulama berdebat, berbeda pendapat. Mana yang lebih afdal, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Saking besarnya dan agungnya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, di juz keberapa? Juz 30 surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Subhanallah. Allah bersumpah wal fajr, demi waktu apa? Pagi, demi waktu subuh, waktu fajar. Allah boleh bersumpah dengan makhluk, tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah bersumpah dengan makhluk menunjukkan bahwasannya ciptaan ini atau yang Allah jadikan objek sumpah adalah perkara yang penting, nikmat yang besar. Allah bersumpah demi waktu subuh. Ini waktu yang besar. Nikmat, di dalamnya ada barakah. Allah ciptakan waktu subuh, yang Allah bersumpah dengan waktu subuh. Allah bersumpah dengan matahari, wasyams, demi matahari. Kenapa Allah bersumpah dengan matahari? Menunjukkan ciptaan ini bukan ciptaan yang remeh, yang besar. Dan kemudian Allah lanjutkan setelah bersumpah dengan waktu fajar, Allah katakan walayalin 'ashr, dan demi 10 malam atau 10 hari. Nah, 10 hari ini 10 hari apa? Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita dapati tafsir para ulama menunjukkan ahadits Rasulullah, 10 hari tersebut adalah 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci, menjelaskan tentang 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Wa syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annaha a'zam ayyam ad-dunya. Bahwasanya Nabi menjelaskan 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini, 10 hari di awal tentunya adalah 10 hari yang terbaik yang pernah ada di dunia ini selama 1 tahun. Wa annal 'amalu salih, dan bahwasannya amal salih fiha afdal minhu fi ghairiha, dan amal salih yang dilakukan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini adalah amal saleh yang terbaik dibandingkan amal saleh di hari-hari lainnya dalam 1 tahun. Kama fi hadis Ibn Abbas, seperti mana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma,
Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amal." Tidak ada dari hari-hari, yakni hari-hari dalam satu tahun, al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah, yang mana amalan saleh yang dilakukan di dalamnya lebih Allah cintai min hadhil ayyamil ashr, dari 10 hari, dari hari-hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Faqalu ya Rasulullah, maka sahabat ketika Rasulullah menjelaskan amalan yang dilakukan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah lebih afdal dari semua amalan yang dilakukan selain di 10 hari bulan Dzulhijjah, maka sahabat bertanya takjub, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, sekalipun amalan itu, yaitu amalan jihad, kalau ada orang berjihad di selain 10 hari dari bulan Dzulhijjah, apakah kalah dengan amalan di bulan Dzulhijjah? Kata Rasulullah SAW bersabda, walal jihadu fi sabilillah. Sekalipun itu jihad di jalan Allah, ini jihad amalan besar di dalam Islam, di antara amalan yang luar biasa. Seorang adalah amalan berjihad di medan perang, membela agama Allah Subhanahu wa taala, keluar di i'la kalimatillah, keluar untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, sekalipun itu jihad, kalah dengan amalan di bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah, illa, kecuali, Rasulullah memberikan pengecualian, rajulun, seseorang, kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang beramal di selain bulan Dzulhijjah ini, yang dia keluar ke medan perang dengan harta dan jiwanya, semua hartanya dibawa dan dirinya keluar, walam yarji' dzalika bi syai', ketika usai peperangan tidak kembali dari hartanya sedikit pun kepada keluarganya, dan tidak kembali jiwanya, syahid, artinya fisabilillah, maka ini amalan, satu-satunya amalan yang Rasulullah SAW katakan di hadis ini, yang menandingi amalan di bulan Syawal. Subhanallah. Amalan di bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Wahai kaum muslimah, perhatikan betapa besarnya 10 hari yang akan datang ini. Apa yang kita lakukan di bulan Syawal? Mempersiapkan, belajar apa tentang 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, sehingga datang 10 hari bulan Dzulhijjah kita bisa memanfaatkannya dengan cara yang benar. Kenapa sebegitu istimewanya 10 hari di bulan Dzulhijjah ini? Kira-kira apa ibu-ibu rahasianya? Tentu pertama, ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memilih sesuatu, memuliakan hari-hari, memuliakan waktu-waktu, memuliakan beberapa momen, itu sesuai dengan kehendak Allah. Namun di antara hikmahnya yang para ulama sebutkan, kenapa 10 hari ini begitu luar biasa, adalah bahwasannya di dalam 10 hari di bulan Dzulhijjah ini terkumpul semua amalan dalam rukun Islam yang tidak bisa terkumpul kecuali di 10 hari ini. Apa saja ibu-ibu rukun Islam? Coba sama saya disebutkan. Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah. Yang kedua apa? Mendirikan syahadat an la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, itu rukun yang pertama. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat apa? Berpuasa di bulan Ramadan yang wajib. Yang kelima apa? Berhaji ke Baitullah jika dia mampu. Kira-kira ada gak selain 10 hari ini yang bisa mengumpulkan 5 rukun Islam ini? Mungkin di bulan Ramadan berpuasa bulan Ramadan. Mungkin di bulan Ramadan ada yang berzakat. Di bulan Ramadan ada yang sholat. Di bulan Ramadan bersyahadat seorang. Tapi ada haji? Tidak ada. Karena haji hanya ada di bulan apa? Dzulhijjah. Dan haji hanya ada di tanggal apa? 9
Arafah dimulai dari hari Arafah. Kalau sunnahnya dari ayam tarwiyah tanggal 8 selesai tanggal 13. Dan Hajju Arafah, haji ini Arafah. Kalau orang masuk di tanggal 10 mulai hajinya atau di tanggal 11 bisa? Tidak bisa. Karena rukunnya haji apa? Wukuf di Arafah. Apakah bisa amalan haji dilakukan di bulan Ramadan? Tidak bisa. Apa bisa dilakukan di bulan Syawal? Tidak bisa. Apalagi di bulan Syawal Ramadan ya tidak ada. Tapi mungkin ada yang berpuasa sunnah, tapi hajinya tidak ada. Mungkin ada yang umrah, tapi hajinya tidak ada. Bisa dilakukan di Dzulqa'dah, di Muharram, di Safar, nggak bisa. Hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah, itu pun di awal 10 hari. Semua amalan tersebut, rukun Islam tersebut terkumpul. Luar biasanya. Di 10 hari tersebut, para ibu-ibu dan ikhwan dimanapun Anda berada, di 10 hari tersebut, di muka bumi ini, Allah disembah dengan semua syariat yang Allah syariatkan. Ada yang sholat, ada yang bersyahadat, ada yang zakat, ada yang berpuasa, jika itu puasa sunnah, ada yang berhaji, mereka datang berbondong-bondong dari Fajjan Amiq, dari berbagai seluruh penjuru dunia, datang lillah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan badannya, ibadah harta dan ibadah badan, capek badannya, meninggalkan keluarganya, datang entah itu dengan jalur darat, entah itu dengan jalur laut, atau itu dengan jalur udara, semuanya menuju ke Baitullahil Haram, ke rumah Allah Al-Haram. Semuanya menuju ke kota suci, ke Makkah Al-Mukarramah, kota yang didirikan rumah Allah, Ka'bah, Baitullah. Semuanya di tanggal 9 menuju ke Arafah, berkumpul di Arafah. Begitu istimewanya 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bahkan para ibu-ibu, akhwat dan ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tanggal 9, satu hari dari 10 hari di bulan Dzulhijjah, khusus tanggal 9. Rasulullah SAW katakan, ini adalah hari yang istimewa, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ma min yaumin aktsaru min ayyu'tiqa Allah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada dari hari yang lebih banyak Allah membebaskan belenggu leher-leher manusia dari api neraka dari hari Arafah. Di hari Arafah begitu banyaknya dari hamba Allah yang Allah bebaskan, Allah tetapkan, Allah tuliskan, Allah takdirkan terbebas dari api neraka. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah tersebut. Wa innahu, dan kata Rasulullah tidak sampai di situ, bahkan wa innahu, dan Allah Subhanahu wa taala la yadnu, Allah mendekat di hari Arafah kepada hamba-hambanya. Disebutkan dalam riwayat, Allah turun ke langit dunia, yubahi bihimul malaikah. Untuk apa Allah turun ke langit dunia? Allah mendekat kepada para hamba-hambanya, kepada para manusia yang berkumpul di Arafah. Allah berkata, Allah membanggakan hamba-hambanya ini yang datang di hari Arafah. Allah katakan, mengapa mereka berkumpul? Untuk apa mereka berkumpul dalam keadaan lusuh, dalam keadaan kusam, memakai baju ihram, kepanasan, lelah? Untuk apa mereka kumpul dari seluruh penjuru dunia? Kata Allah, mereka semua menginginkan apa? Rahmat Allah. Maka saksikanlah, kata Allah, pada hari ini depan malaikat, aku ampuni dosa mereka semua. Subhanallah. Luar biasa. Satu hari yang Allah yubahi bihimul malaikah. Allah membanggakan hamba-hambanya di depan para malaikat. Sampai-sampai para ulama, para salafus saleh mengatakan, seburuk-buruknya orang yang ada di hari Arafah, dia sedang berwukuf,
adalah orang yang menyangka bahwasannya Allah tidak mengampuni dia. Padahal ayat-ayat dan ahadits menunjukkan begitu besarnya hari Arafah. Ahadits menunjukkan begitu luar biasanya di hari Arafah Allah mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya. Bagi orang yang tidak berhaji, apa yang disyariatkan? Disyariatkan mereka berpuasa di tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Orang yang sedang wukuf di Arafah, mereka wukuf. Orang yang tidak wukuf disunnahkan mereka berpuasa di tanggal 9. Yang balasannya tidak remeh, diampuni dosa dari 1 tahun yang telah lalu. Bayangkan 1 tahun, berapa amalan kita? Kita saja tidak ingat apa kata-kata yang pernah kita lakukan. Jangankan 1 tahun, dari pagi tadi sampai sekarang, coba ibu-ibu pikirkan, sudah ngomong apa aja? Apa aja kalimat yang keluar dari mulut kita? Amalan apa aja? Mungkin susah, lupa menghitung, butuh dicatat, butuh diingat-ingat. 1 tahun beramal. Betapa banyak kelupaannya kita dalam 1 tahun. Betapa banyak kekurangan-kekurangan kita dalam 1 tahun. Betapa banyak kewajiban-kewajiban yang mungkin kita lalai di dalamnya, terlambat, nauzubillah tidak mengerjakan, dan lain sebagainya. Betapa banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Betapa banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan. Subhanallah. Puasa 1 hari di hari Arafah, Allah ampuni dosa 1 tahun yang lalu. Subhanallah. Luar biasa. Dan ini adanya di 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, dan para ikhwan semuanya, ketahuilah bahwasannya utamanya luar biasa 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Sampai-sampai Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ditanya, su'ila Syekh Islam Ibn Taimiyah, ditanya Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang hari di bulan Dzulhijjah ini, mana yang lebih utama? 10 hari di bulan Dzulhijjah atau 10 hari dari terakhir bulan Ramadan? Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menjawab, Ashri Dzulhijjah wal ashri al-awakhir min Ramadan ayyuhuma afdal. Ketika ditanya mana yang lebih utama, 10 hari Dzulhijjah atau 10 hari bulan Ramadan, terakhir dari bulan Ramadan, fa'ajab, beliau menjawab, ayyamu ashri Dzulhijjah afdal min ayyam ashri min Ramadan. 10 hari dari bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 hari dari terakhir bulan Ramadan. Harinya lebih utama. Walayalil ashr awakhir min Ramadan afdalu min layali ashri Dzulhijjah. Adapun malam-malam dari 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama dari malam-malam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan berkata muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini jawaban yang berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena para ulama sebagian mengatakan 10 hari bulan Dzulhijjah lebih afdal harinya dan malamnya dari 10 hari bulan Ramadan. Karena dalil-dalil menunjukkan keutamaan yang luar biasa di 10 hari bulan Dzulhijjah. Tapi dalil-dalil 10 hari atau 10 malam di bulan Ramadan, terakhir bulan Ramadan pun memiliki dalil-dalil keutamaan yang luar biasa. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melihat dan memiliki pendapat yang berada di tengah-tengah, pendapat yang baik. Syekh mengatakan, kalau harinya, siang harinya, maka siang hari 10 hari dari bulan Dzulhijjah lebih utama. Walaupun sebagian ulama mengatakan, walaupun malamnya lebih utama, beramal amalan saleh. Adapun malamnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lebih utama daripada malam bulan Dzulhijjah, yaitu malam 10 hari dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena ahadits Rasulullah menunjukkan 10 hari dari bulan Ramadan yang utama adalah malamnya. Maka kita dapati hadisnya Rasulullah SAW beriktikaf, Rasulullah SAW mengencangkan ikat atau mengencangkan izarnya, sarungnya,
menjauhi keluarganya. Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Yang dihidupkan apa? Malam-malam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ketika memberikan keutamaan 10 hari dari bulan Ramadan yang mana dalamnya adalah Lailatul Qadar, Allah katakan kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Malamnya. Sehingga apa? Malam 10 hari dari bulan Ramadan lebih utama. Dan ini pendapat yang saya condong ke dalamnya. Namun hari-harinya yang 10 hari lebih utama 10 hari dari bulan Ramadan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ada yang tertidur ya, karena saya tidak lihat. Coba diperhatikan, dipersiapkan, karena kajian kita ini, pembahasan kita ini adalah kita berilmu, mempersiapkan akan sesuatu yang akan datang. Ini bulan Dzulhijjah. Amalan yang kita lakukan di bulan Syawal, di antaranya amalan sunnah tadi, 6 hari berpuasa di bulan Syawal, kemudian tetap melaksanakan yang wajib, tetap melaksanakan amalan-amalan sunnah, di antaranya tetap belajar dan tetap mempelajari syariat Allah SWT yang akan datang kepada kita ini. Ini amalan kita di bulan Syawal. Kita persiapkan di bulan Syawal ini. Kalau seandainya para ulama mereka mempersiapkan amalan sebelum bulan Ramadan, para ulama itu mempersiapkan amalan mereka. Bahkan 3 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka mulai melatih diri mereka untuk beramal agar datang bulan Ramadan mereka sudah mudah dalam beramal. Maka di bulan Syawal ini adalah kita beramal dengan mempersiapkan diri. Setelah yang wajib, setelah sunnah di bulan Syawal, kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Dzulhijjah. Bukan hanya syariat itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan dari luar biasanya 10 hari yang akan datang ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwasannya anna hadhil ayyam, bahwasannya 10 hari yang akan datang ini kepada kita adalah fursah, adalah kesempatan li ta'wid, untuk mengganti ma hasala min taqsir fi Ramadan, apa yang kita dapati dari kekurangan kita di bulan Ramadan. Mungkin kita merasa sayang, mestinya saya bisa setiap hari sholat duha tapi bolong. Sayang, waktu di bulan Ramadan kemarin mungkin saya bisa setiap hari sholat tarawih tapi bolong. Sayang, mungkin saya bisa bersedekah, ngaji, berbakti kepada orang tua, beramal amalan soleh, apapun itu jenis amalan solehnya, tapi bulan Ramadannya sudah habis. Maka ketahuilah ada 10 hari yang hari-harinya lebih afdal daripada bulan Ramadan yang akan datang kepada kita. Persiapkan amalan-amalan Anda, apa yang Anda bisa di 10 hari dari bulan Dzulhijjah tersebut. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, dan para ikhwan dimanapun Anda berada, di antara amalan juga yang utama yang ada di bulan Dzulhijjah dan bisa dilakukan semenjak bulan Syawal adalah yang pertama, kita bisa ringkas, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz? Kok bertaubat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Para akhwat dan ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah kita ini butuh bertaubat bukan hanya ketika kita melakukan dosa. Bukan. Tapi kita butuh bertaubat setiap saat. Kenapa? Lihat bagaimana konteksnya Allah dalam surat An-Nur ayat ke-31. Silahkan yang bisa bawa Quran, baca Quran, dibuka surat An-Nur ayat 31. Apa yang Allah katakan?
wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan taubatlah ilallah, kepada Allah, jami'an, seluruhnya, semua dari kalian, lakinya, perempuannya, yang masih muda, yang sudah tua, sahabat Nabi ataupun bukan sahabat Nabi, seluruhnya, bahkan Nabi pun disuruh bertaubat oleh Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini yang Allah sebut orang beriman apa orang bermaksiat? Beriman. Kok orang beriman disuruh taubat? Iya. Betapa banyaknya kekurangan kita di hadapan Allah. Betapa banyaknya kekurangan kita di hadapan Allah. Sekalipun kita beriman, Allah suruh kita taubat. Tapi saya tidak melakukan dosa, Ustaz, buat apa saya taubat? Taubat. Allah suruh taubat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm 100 marrah." Dan sungguh aku bertaubat kepada Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Dalam riwayat ada riwayat 70 kali atau 100 kali. Makanya di antara zikir pagi petang atau zikir keseharian seorang, dia disuruh beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali dalam satu hari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Padahal Rasulullah SAW, Allah ampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkharat. Apa yang telah lalu dari perbuatan yang dia tidak sengaja berbuat kesalahan, dan apa yang akan datang, Allah ampuni dosanya. Tapi tetap Rasulullah SAW beristighfar. Kenapa kita disuruh beristighfar? Allah katakan, la'allakum tuflihun, dalam surat An-Nur tadi, agar kalian merupakan golongan orang-orang yang menang, beruntung bertemu dengan Allah. Para ulama mengatakan beruntung dan bahagialah seseorang yang mendapati catatan amalnya ketika dibuka oleh Allah penuh dengan beristighfar. Beristighfar, minta ampun kepada Allah, minta ampun dari semua dosa yang kita sadari ataupun kita tidak sadari. Tubu ilallahi jami'an, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa minta ampun kepada Allah. Kemudian para akhwat dan ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di antaranya setelah melakukan yang wajib, setelah melakukan amalan sunnah di bulan Syawal, belajar dan bertaubat, serta mendatangi waktu-waktu yang Allah berikan keutamaan, di antaranya bulan Dzulhijjah ini, waktu-waktu lain mustajab doa adalah di antara syariat yang luar biasa dan besar adalah hajjun ila baitillahil haram, haji ke rumah Allah. Subhanallah. Para jamaah, para akhwat dan ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bagi kita yang mampu dan memiliki kelebihan harta, hati-hati ditanya oleh Allah dan menjadi hutang. Jika Anda belum berniat dan mengaplikasi niat Anda ketika Anda mampu, maka menjadi hutang ketika Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat, semuanya dari kita wajib niat sekarang. Kalau mengaplikasikannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagi yang sudah punya harta, daftar. Itu lewat pemerintah, itu lewat mana, daftar dia. Buktikan niatnya, aplikasikan niatnya. Keimanan itu apa? Dengan hatinya yakin, diniatkan, dengan lisannya dia ucapkan, dan dengan amalannya. Walaupun Ustaz, saya sudah daftar, tapi nunggu 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, tidak apa-apa. Anda sudah menunjukkan keseriusan Anda kepada Allah dengan Anda daftar. Anda mengumpulkan harta. Kenapa? Jika Anda meninggal, maka niatan Anda sudah terbukti dengan apa? Aplikasi amalannya Anda. Ketika Anda belum bisa berangkat karena antrian,
belum bisa berangkat karena ini dan itu, karena sakit dan lain sebagainya, karena meninggal dan lain sebagainya, itu tidak menjadi apa? Beban bagi diri Anda. Niat sudah Anda niatkan. Keseriusan niat tersebut sudah Anda buktikan dengan mengambil langkah yang Anda bisa lakukan untuk mendatangi Baitullahil Haram. Maka ingat, ini syariat yang besar, yang mana Rasulullah SAW melakukannya, berhaji dengan 10.000 para sahabatnya di haji wada. Kemudian ketika pulang, Rasulullah SAW mendapati ada seorang wanita muslimah yang tidak berhaji. Saking besarnya haji ini, Rasulullah SAW tanya, kenapa Anda atau kenapa kamu tidak berhaji bersama kami atau bersamaku? Lalu perempuan ini memberikan uzurnya. Dia tidak punya kendaraan untuk berhaji dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah, saking besarnya amalan haji ini, فَإِذَا جَاءَكَ رَمَضَانَ atau فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ, apabila datang Ramadan, fa'tamiri, umrahlah engkau. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan pahalanya menandingi haji bersamaku walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji. Saking besarnya haji, sampai Rasulullah SAW tanya, kalau syariat ini bukan syariat yang besar, Rasulullah SAW tidak akan tanya. Tapi ditanya, dan yang ditanya wanita, kenapa tidak haji? Kalau memang memiliki uzur, tidak punya mahram, tidak punya kendaraan, tidak memiliki kecukupan atau kecukupan harta, tidak mengapa. Tapi ditanya Rasulullah, kalau dia mampu, dia wajib. Ada mahramnya, ada hartanya, dan lain sebagainya, berangkat. Ini syariat yang besar. Niatkan syariat itu. Dan jangan pernah berkecil hati untuk berniat haji. Demi Allah, kita menyaksikan dari zaman ke zaman, banyak orang yang berangkat ke Baitullah, padahal mereka tidak memiliki kemampuan sebelumnya. Niatnya shadiq, niatnya jujur. Berapa banyak orang yang ada di pelosok daerah yang jauh dari Ka'bah, sudah tua, tidak memiliki kecukupan harta, tidak memiliki kendaraan yang cukup. Subhanallah, namun besar niat dia untuk berhaji. Ingin rindu dia setiap kali bermunajat kepada Allah, keluar air matanya, rindu. Dia ingin ke Baitullahil Haram, dia ingin melaksanakan rukun yang kelima dari syariat yang Allah syariatkan kepada dia. Dia ingin rindu, ingin mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku jawab panggilanmu, aku jawab. Ingin dia ke Baitullahil Haram. Karena syariat yang luar biasa. Dari zaman Nabi Ibrahim disyariatkan, dibangun Ka'bah. Awal bait, awal rumah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah, dalam Al-Qur'an. Sungguhnya rumah pertama, rumah ibadah yang menjadi rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama bagi manusia adalah yang didirikan di Ka'bah, yaitu didirikan di Makkah, Ka'bah yang didirikan. Yang didirikan siapa? Khalilullah, kekasihnya Allah. Siapa dia? Kakeknya dari Nabi Muhammad, nabinya kita. Kata Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Dan ketika menaikkan bangunan, meninggikan bangunan Ibrahim dan Ismail, dia katakan rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Syariat yang besar. Apa pahalanya yang Allah janjikan? Rasulullah SAW mengatakan, al-hajju mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Subhanallah. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, tidak ada balasan, gak ada balasan yang lain-lain, gak ada balasan yang setimpal illa jannah, kecuali memang orang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Sudah. Al-hajju mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Bukan lagi amalannya dilipat gandakan, melangkahkan kaki ke masjid dan lain sebagainya menuntut ilmu. Al-hajju mabrur, haji yang diterima oleh Allah, gak ada lagi balasannya kecuali yang pantas orang ini sudah Allah masukkan ke dalam jannah Allah, mendapatkan rahmat Allah.
Luar biasa syariat haji. Maka ibu-ibu dan akhwat dan para ikhwan dimanapun Anda berada, niatkan haji. Mampu tidak mampu urusan lain, niatkan dulu. Aplikasinya sesuai kemampuan Anda dan Allah Maha tahu masing-masing dari diri kita. Niatkan menabung, niatkan memiliki harta. Jangan cuma berfoya-foya ke sana kemari, tapi begitu berhaji gak mau menabung haji. Mau membeli alat elektronik, beli handphone, beli rumah dan lain sebagainya menabung. Tapi begitu haji tidak. Menabung. Mau punya amalan yang tidak ada balasannya kecuali jannah. Ketika meninggal kepada Allah dia bawa amalan ini luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari syariat yang disyariatkan yang kita persiapkan yang wajib kita ketahui di bulan Syawal ini adalah ketahuilah persiapkan bahwasannya di tanggal 9 nanti ada satu puasa yang ditekankan oleh para ulama, yaitu satu hari puasa di hari Arafah yang tadi pahalanya telah kita sebutkan. Kemudian di antara syariat di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, seluruh amalan, semua amalan soleh yang Anda bisa lakukan, entah itu bertaubat, entah itu berzikir, entah itu salat sunnah, entah itu sedekah, entah itu tersenyum kepada orang muslim atau kepada sesama saudaranya, atau itu berbakti kepada orang tua, lakukanlah semua amalan ini disyariatkan dan memiliki keutamaan yang besar di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bahkan puasa-puasa pun disunnahkan. Silakan Anda berpuasa, puasa sunnah. Tidak ada hari khusus, namun 9 hari tersebut, kecuali hari ke-9, dibolehkan seorang berpuasa, karena puasa merupakan amalan sunnah. Silakan berpuasa di hari 1, 2, 3, jika Anda mampu. Anda beribadah kepada Allah setelah yang wajib dengan apa yang kita mampu. Tidak usah terlalu memaksakan. Akhirnya kita memaksakan dengan yang tidak kita mampu, berhenti amalan tersebut. Jangan. Amalkan. Anda mudah apa? Anda mudah bersedekah yang banyak. Anda termasuk ahli salah, maka jadi ahli salah di 10 hari tersebut. Dirikan salat malam setiap malamnya di 10 hari tersebut. Anda ahli baca Quran yang banyak di 10 hari tersebut. Anda ahli untuk apa? Untuk berpuasa di 10 hari tersebut. Apa yang Anda bisa dari amalan sunnah? Lakukan amalan sunnah itu setelah amalan-amalan wajib yang Anda lakukan di 10 hari tersebut. Maka jangan lupa, ada batasan sekarang, masih ada hari, ada waktu 1 bulan. Jika memiliki hutang puasa, berpuasa. Karena puasa sunnah tidak dilakukan kecuali setelah membayar yang wajib. Puasa sunnah tidak dilakukan kecuali membayar yang wajib. Maka lakukan yang wajib, segera bayar. Puasa-puasa wajib yang Anda memiliki hutang di dalamnya. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah dan para ikhwan, di antaranya ada takbir muqayyad yang nanti mungkin dengan dekatnya bulan Dzulhijjah akan diingatkan di mimbar-mimbar, di kajian-kajian. Disyariatkan bertakbir. Bertakbir ketika apa? Memasuki bulan Dzulhijjah, terutama di hari ketika memasuki hari ke-9. Di hari apa? Hari ke-9 dari hari Arafah. Sebagian ulama mengatakan sudah mulai seorang untuk bertakbir. Entah itu muqayyad atau takbir apa? Takbir mutlak. Takbir mutlak itu bertakbir di mana saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sedang di pasar, sedang bekerja dan lain sebagainya. Atau takbir muqayyad yang terikat dengan selesai waktunya salat. Setiap habis salat, maka dia bertakbir. Tanggal 9, 10, terus sampai ayyam tasyrik. Nanti insya Allah diingatkan. Diingatkan kajian-kajian. Jika tidak diingatkan atau tidak mendapat peringatan, cari apa syariatnya, apa lafaznya, hafalkan, siapkan diri. Kenapa kata Allah? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah. Orang yang mengagungkan Allah, merasa Allah besar di hatinya, maka syariat ini besar di hatinya. Dia persiapkan, oh datang dikit lagi nih syariat ini. Apa dia pelajari? Syariat ini bagaimana tuntunannya? Karena besar di hadapan dia. Seperti mana orang mau dagang.
Bagaimana nih saya mau jualan? Berapa modalnya? Berapa untungnya? Bagaimana cara dagangnya? Siapa saya mau berdagang? Ia persiapkan. Orang mau jalan-jalan, karena jalan-jalan istimewa bagi dia. Dia persiapkan mau kemana, apa yang saya dapatkan di sana bagaimana pemandangannya dan sebagainya. Begitu juga ketika syariat itu besar dalam hatinya, dia persiapkan. Apa itu syariat bertakbir? Apa itu takbir mutlak? Apa itu takbir umum? Apa takbir muqayyad yang terikat dengan waktu sholat? Bagaimana lafaznya? Bagaimana hukumnya? Apa harinya? Kapan mulainya? Kapan berakhirnya? Dia siapkan. Maka menuntut ilmu lah untuk mempersiapkan ini. Kemudian di sana ada sholat Id di 10 hari tersebut. Syariatkan sholat Id. Pelajari. Alhamdulillah kita sudah sholat Id Idul Fitri. Pelajari sholat Id Idul Adha. Apa momen yang mana tentang sholat Id Idul Adha? Pelajari. Kemudian di sana ada syariat yang tidak kalah besar, yaitu syariat udhiyah, menyembelih. Di 10 hari tersebut ada syariat seorang disyariatkan menyembelih lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tapi mahal. Siapkan dari sekarang. Handphonenya subhanallah, iPhone yang baru 15 juta, 20 juta. Begitu beli kambing yang 1.500.000 ada, yang 2 juta ada. Susah. Enggak ada duitnya. Mahal Ustaz kambing. Kenapa tidak kurban ibu? Saya belum mampu, iPhone-nya 15 juta. Subhanallah. Bu, kenapa nggak beli kambing? Bapak, kenapa nggak beli kambing? Saya belum mampu, Ustaz. Masya Allah, jalan-jalan ke sana sini habis 5 juta dengan keluarga. Subhanallah. Persiapkan. Supaya Anda tidak kaget nanti di akhir atau ketika datang banyak pengeluaran di Lebaran, siapkan dari sekarang. Niatkan, saya mau berkurban nanti di bulan Dzulhijjah di tanggal ke-10. Dan tanggal ke-10 itu lebih utama dari tanggal 11, 12, 13. Saya maunya di hari yang utama. Kapan? Setelah saya sholat Id, saya ingin berkurban. Dibagikan daging itu sepertiganya, dimakan oleh dia dengan keluarganya sepertiganya, senang. Alhamdulillah disyariatkan untuk senang, makan, bergembira, dihadiahkan oleh dia sepertiganya. Luar biasa. Siapkan dari sekarang. Kalau Anda merasa berat nanti, kalau keluarnya berbarengan, siapkan, tabungkan. Jadi ketika berlebaran selesai semuanya, mau punya baju baru, alhamdulillah, mau punya handphone baru, mau rencana ganti mobil, mau rencana ini, iya silahkan, itu mubah. Tapi jangan lupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapkan. Tidak mahal ketika itu ibadah. Karena subhanallah nyatanya kita bisa dengan yang lainnya. Paling tidak handphone harganya 1 juta, 2 juta. Kenapa tidak? Saya tidak bilang jual handphonenya kepada yang tidak mampu ya. Saya tidak bilang seperti itu sesuai kehendak dia. Tapi maksud saya, ketika Anda bisa beli handphone, ketika Anda bisa beli elektronik dan lain sebagainya, kenapa tidak bisa berkorban? Kalau memang Anda tidak mampu, tidak usah yang paling afdal, tidak usah yang paling besar kurbannya. Minimal syarat Anda berkurban, sifat kurban Anda sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW jelaskan. Umurnya sudah sesuai, tidak cacat, pelajari. Walaupun itu harganya mungkin lebih murah, nggak apa-apa. Anda mampunya saat itu segitu-segitu. Anda mampu lebih-lebih. Anda mampu 1-1, 2-2. Lalu Ustaz, bagaimana syariatnya? Pelajari. Apakah satu kurban mewakili satu keluarga? Ataukah satu keluarga masing-masing harus berkurban? Apakah gantian? Apa syariatnya? Jangan beribadah kepada Allah sekehendak kita. Tidak. Seperti mana tadi Allah syariatkan sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Begitu juga berkurban, ada syariatnya, ada tata caranya, ada aturan mainnya agar Allah terima. Kapan boleh berkurbannya, kapan gak boleh, kapan waktu berkurban habis, pelajari. Kapan usah dipelajarinya? Dari sekarang. Siapkan. Dari sekarang. Mumpung masih di bulan Syawal, kemudian ada 1 bulan nanti bulan Dzulqa'dah, persiapkan untuk kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Itu mungkin ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dimanapun Anda berada, dan para akhwat, yang bisa kita sampaikan, kita ringkas sedikit. Artinya judul kita amalan di bulan Syawal adalah mengingatkan kita dari syariat Allah ketika keluar dari bulan Ramadan berpuasa. Ada 3 yang Allah tekankan di ayat yang sama, agar kita menyempurnakan bilangan puasanya kita. Bagi yang masih memiliki hutang, silakan sempurnakan. Yang kedua, agar kita mengagungkan Allah. Syariat Allah ini besar di hati kita, mempelajari syariat Allah dan mempersiapkan dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga yang Allah tekankan adalah agar kita bersyukur kepada Allah, dan cara bersyukur ini dengan apa? Menjaga nikmat ini. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah. Allah tambah. Kalau kita tidak bersyukur, mungkin dicabut nikmat Islam dan iman ini dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan bahwasannya Allah memilih, menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Di antaranya Allah pilih ada bulan-bulan dan waktu-waktu yang utama untuk beribadah. Seperti Ramadan ada waktu utama untuk berpuasa, ternyata ada juga waktu 10 hari yang utama yang akan datang kepada kita, yaitu di bulan Dzulhijjah. Juga kita sebutkan di antara syariat di bulan Syawal adalah puasa 6 hari yang Rasulullah SAW syariatkan. Apalagi amalan kita di bulan Syawal, silahkan lakukan semua yang wajib, gak boleh ditinggalkan. Dan lakukan semua amalan sunnah seperti biasa Anda lakukan, kejar amal sunnah itu. Dan persiapkan diri mempelajari syariat Allah. Untuk apa? Untuk datang di hari bulan Dzulhijjah ini, hari yang agung. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah SWT, terakhir berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umur kita sampai bulan apa? Dzulhijjah. Semoga kita dipanjangkan umur kita sampai ke bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan selanjutnya, karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man tala umruhu, yang panjang amalannya, wa hasuna amaluh, dan baik amalannya. Yang sebaik-baiknya kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka kita berharap kepada Allah dipanjangkan umur kita agar apa? Agar kita bisa menjalankan syariat Allah. Dan untuk menjalankan syariat Allah perlu kita belajar dan mempersiapkan diri untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat, ini ada beberapa pertanyaan tentang ibu-ibu ya. Saya jawab sesuai yang saya bisa jawab. Yang tidak saya bisa jawab nanti menjadi PR bagi saya atau bisa ditanyakan ke ustaz-ustaz yang lainnya yang memiliki kajian di sini. Pertama, bismillah Ustaz. Pertama, Ustaz, afwan, Umi sudah daftar haji, tetapi Umi sudah janda, tidak ada mahram. Bagaimana jika ada panggilan haji? Pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ketahuilah syariat dan kemampuan haji bagi seorang wanita yang saya condong terhadap pendapat fikihnya adalah wajibnya mahram. Wajib mahram itu. Dan mahram ini perlu dipelajari. Mahram itu banyak, bukan hanya suami. Mahram itu apa? Banyak, bukan hanya suami. Silakan Anda pelajari ayat tentang mahram surat An-Nisa. Bagaimana Allah menjelaskan siapa saja mahram kita. Anak itu adalah mahram kita. Orang tua kita adalah mahramnya kita. Dari yang laki-laki, tentu yang laki-laki. Orang tua ke atas, kakek kita, buyut kita itu mahram kita. Adik kakak kita itu adalah mahramnya kita. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kita adalah mahram kita. Anak laki-laki dari saudara perempuan kita adalah mahramnya kita. Di mahram ini banyak, bukan hanya suami. Jika ada orang yang sudah tidak ada keluarganya sama sekali, ayahnya sudah meninggal, tidak memiliki anak, tidak memiliki suami, tidak memiliki kerabat yang mahram dengan dia, yaitu adik kakak, tidak memiliki ponakan-ponakan, tidak punya menantu dan lain sebagainya, karena anak dia tidak punya, maka kalau dia masih muda, menikah. Kalau dia mampu, kenapa dia tidak menikah? Jika memang sulit, dia tidak bisa menikah dan lain sebagainya, memang Allah belum takdirkan, maka apa?
maka sebenarnya dia tidak wajib berhaji. Karena kemampuan haji bagi perempuan adalah bermahram. Man istata'a ilaihi sabila, dalam pendapat fikih sebagian ulama, adalah adanya mahram. Walaupun ada beda pendapat, semua ulama sepakat kalau wanita ini wajib mahram, tapi ada beda pendapat jika perjalanan safar itu adalah perjalanan yang aman, kemudian ditemani dengan kaum muslimin yang banyak. Sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan, tapi wallahu taala a'lam, saya condong tidak boleh, tetap wajib dengan mahram. Karena mungkin dan sering kali terjadi ada keadaan-keadaan ketika safar seorang wanita itu butuh mahramnya. Kebetulan Bapak Ibu, saya ini aktif di umrahan dan hajian. Tidak sedikit ketika saya berumrah dengan jamaah umrah, kita melihat ternyata ada ibu-ibu yang tiba-tiba sakit sampai di sana. Butuh digotong, mungkin butuh singkap auratnya, butuh ada perwakilan yang bertanggung jawab terhadap dirinya ketika diambil tindakan-tindakan. Kalau dia tidak bermahram, sulit. Akhirnya selalu keadaan dia keadaan darurat, digendong dengan orang yang bukan mahramnya, diangkat oleh bukan orang mahramnya, disingkap auratnya oleh bukan yang mahramnya, dan lain sebagainya. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan syariat bagi perempuan kalau mau safar ini ada mahramnya, Allah dan Rasulnya, terutama Allah, lebih tahu terhadap ciptaannya. Yang ciptakan kita ini Allah. Allah tahu sisi kelemahan kita masing-masing. Allah sayang kepada kita. Bahkan luar biasa syariat ini begitu sayangnya kepada hamba-hambanya dan sayang khususnya kepada para wanita. Allah rinci ahkam tentang wanita sendiri. Dirinci sendiri. Kalau mau nikah disuruh ada wali. Kenapa? Supaya enggak dizalimi sama suaminya. Kalau nikah harus ada wali supaya ada tempat kembali ketika suaminya meninggal atau suaminya zalim bercerai. Kalau mau safar harus ada yang jaga. Subhanallah, begitu luar biasanya syariat ini. Kalau orang yang labib, yang dia cerdas, bisa melihat keagungan syariat Allah, dia lihat syariat Islam ini merupakan syariat yang luar biasa menjaga wanita, perhatian dan sayang. Terbalik kalau orang bilang dikekang, maka dia nggak labib, dia nggak cerdas. Akalnya tidak cerdas dalam memahami syariat. Seorang ibu, seorang orang tua, kalau dia sayang sama anaknya, maka anaknya dijaga dari semua sisi. Jangan dikasih duit berlebihan takut bergaul dengan orang yang nggak benar. Jangan keluar malam, nanti takut rusak, takut kena narkoba, takut kena ini dan itu. Dijaga anaknya. Apakah ini pengekangan? Bukan. Kalau anaknya belum bisa menalar otaknya, dia bilang saya dikekang. Ini persis seperti wanita yang dia mengatakan syariat Islam mengekang. Akalnya belum bisa menalar kasih sayangnya syariat. Anak kecil yang belum bisa menalar syariat kasih sayang orang tuanya, dia katakan orang tua saya mengekang saya. Padahal apa? Padahal orang tuanya ingin kebaikan buat dia. Selama itu apa? Sesuai koridor. Anak kecil begitu sudah masuk usia SD, ayo nak diantarkan sekolah. Bu capek, gak mau sekolah, nangis-nangis. Kenapa ibu paksa saya harus sekolah? Nah, sekolah ini penting. Bisa belajar baca, bisa belajar tulis. Baca tulis ini penting. Gak bisa jadi orang yang gak bisa baca, gak bisa tulis. Sangat akan kerepotan nanti engkau ketika dewasa. Gak tahu anak ini merasa dikekang, nangis-nangis, gak mau sekolah setiap pagi. Begitu juga wanita-wanita yang belum paham kasih sayang Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan hadis. Disuruh pakai kerudung, disuruh pakai pakaian yang bersyariat. Dia nggak paham. Dia bilang dikekang, padahal nggak dikekang. Mau haji, mau ibadah, kok disuruh pakai mahram, repot, nggak enak, nggak kayak orang laki. Dia bilang dikekang, nggak dikekang. Enggak. Tapi karena sayangnya syariat kepada Anda semua. Luar biasa.
Itu jawaban yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tolong diingatkan juga ya kalau sudah waktunya mepet diingatkan. Yang kedua, apakah amal ibadah kita pahalanya gugur jika kita melakukan dosa setelah bertaubat? Pertama, apakah amal ibadah kita pahalanya gugur jika kita melakukan dosa setelah bertaubat? Yang pertama, taubat jika dilakukan maka menggugurkan dosa. Adapun dosa terbagi jadi beberapa jenis, ada yang menggugurkan pahalanya, ada yang tidak menggugurkan pahalanya. Pahala amalan tersebut. Jika dosa itu adalah dosa syirik besar, maka menggugurkan semua amalan Anda sejak Anda balik sampai ketika Anda berbuat syirik. Nauzubillah. Makanya apa? Nabi Ibrahim sampai berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala karena membatalkan semua amalan. Nauzubillah. Sampai-sampai Allah ancam Nabi Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan padahal enggak mungkin Rasulullah berbuat syirik. Karena Allah utus dia sebagai rasul, tapi Allah tegaskan kepada kita bahwasannya sekalipun Nabi Muhammad, jika dia berbuat syirik, aku akan batalkan semua amalannya. Itu syirik besar. Jika itu syirik kecil, riya, ingin dilihat orang dalam beramal, sum'ah, ingin didengar orang dalam beramal, atau takjub kepada diri sendiri, ujub, bangga diri sendiri, maka amalan itu saja yang dia beramal gugur. Namun jika dia bertaubat, dia melawan rasa riyanya, semoga Allah tetap menjadikan amalan itu ada karena dia melawan rasa riyanya. Dia bertaubat kepada Allah, dia berlindung kepada Allah dari perbuatan riya dan amalan-amalan yang menggugurkan pahalanya. Maka senantiasa seorang mengkaji dirinya. Jadi amalannya tidak gugur kalau itu dosa yang tidak menggugurkan amalan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bismillah Ustadz Afwan. Oh, ini sudah tadi ya, tentang haji, daftar haji. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz, ana baru mulai bayar utang puasa kemarin, tapi baru sehari sudah dapat haid lagi ya, dapat mens lagi. Apa boleh puasa Syawal dulu baru bayar utang? Kalau sedang haid dia tidak boleh puasa dulu. Selesai puasanya, jika dia sudah berazam, berniat dan jujur, tidak lalai, bukan karena lalai, keluar dari Syawal, mudah-mudahan Allah berikan pahala sesuai niatnya. Namun seharusnya dalam 1 bulan itu dia memiliki kesempatan yang luas. Dalam 1 bulan Syawal bisa mengganti puasanya, kemudian dia bisa berpuasa Syawal. Pertanyaannya, jika dia mau Syawal dulu baru dia berpuasa yang wajib. Wallahu a'lam. Ada beda pendapat juga daripada ulama, tapi saya condong dia bayar dulu yang wajib. Ada beberapa pendapat daripada ulama, saya condong dia bayar dulu yang wajib baru kerjakan yang sunnah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan melihat waktu bayar hutang itu sampai Ramadan yang akan datang, maka sebagian membolehkan. Tapi saya condong untuk membayar hutang dulu, baru dia melaksanakan puasa sunnah, karena dalil-dalil tersebut lebih kuat yang terdapat atau sampai kepada saya. Wallahu a'lam. Kemudian Ustadz mau bertanya, apakah haji reguler lebih afdal, lebih baik daripada haji furadah? Pertama, haji reguler, haji pemerintah, haji furadah, haji plus, itu tidak ada hubungannya dengan amalannya. Ya, jadi tentu ketika itu lebih besar, mungkin berpengaruh dengan apa yang dia korbankan lebih besar. Tapi itu tidak berkaitan dengan syariat hajinya. Itu hanya jenis visa. Pertama, haji reguler, visanya adalah visa haji yang diberikan oleh pemerintah Saudi untuk setiap negara. Makanya antriannya panjang. Batasannya ada. Kemudian ada visa yang diberikan haji plus. Tentu dengan dijual oleh negara dengan atau oleh mungkin dari pemerintah dengan harga yang lebih mahal karena tidak mengikuti antrian yang reguler. Jadi lebih kepada antrian. Jadi istilah-istilah ini lebih kepada antrian. Kemudian haji yang furada adalah visa haji yang di luar kuota. Biasanya raja mengeluarkan visa haji
untuk para amir, untuk diberikan hadiah atau dijual. Mereka menjual visa haji ini masing-masing. Visa haji ifradah bisa di tahun itu juga haji, namun umumnya lebih mahal lagi daripada haji plus yang kuota. Maka apa? Maka ini jenis visanya tidak berhubungan dengan ibadah hajinya. Adapun ibadah haji yang berjenis-jenis, caranya adalah ketika haji itu tamattu atau haji itu ifrad atau haji itu qiran. Dan nanti silahkan bisa dipelajari ini ketika nanti di babnya. Kemudian Bismillah Ustaz, yang saya ketahui bahwa bayar utang puasa wajib lebih utama dibanding sunnah. Bahkan diutamakan bayar wajib dulu baru sunnah, betul. Ini yang benar. Kemudian tapi diketahui juga bahwa bayar utang puasa bisa sampai tahun depan jika mengingat takut gak kebagian Syawal karena bayar utang plus haid. Maka tidak apa puasa Syawal dulu baru bayar utang. Tapi belum lama ini saya baca hadis di medsos yang isinya kalau puasa Syawal sebelum bayar utang maka tidak didapat atau tidak bernilai puasa Syawalnya. Apakah benar? Jadi bingung. Apakah kalau puasa sunnah Senin, Kamis dan lain-lain di bulan lainnya tapi belum bayar utang tidak bernilai? Jawabannya sesuai yang tadi saya jawab, saya sudah jelaskan bahwasannya memang ada dua pendapat di antara para ulama. Namun di antara pendapat yang mengatakan puasa itu bisa dibayar sampai sebelum bulan Ramadan, di antaranya hadis Aisyah ketika datang bulan Sya'ban. Aisyah itu mengatakan kami mempersiapkan diri atau melihat hutang-hutang yang belum kami bayar. Nah, namun wallahu a'lam ada pendapat yang mengatakan karena kuatnya dalil tersebut yang wajib itu lebih utama. Jadi kalau Anda mau puasa Senin Kemis, ya Anda puasa wajib dulu aja. Kenapa Senin Kemis dulu? Wajib dulu, karena wajibnya lebih utama daripada apa? Yang sunnah. Bahkan lebih utama dari puasa Syawal. Kalau Anda bayar wajib, tidak sampai dapat Syawal, yang wajib ini lebih utama. Karena yang wajib ini kalau Anda meninggal ditagih oleh Allah hutang. Kalau yang sunnah ini tidak ditagih. Jadi yang wajib ini apa? Lebih utama. Persis kedudukannya seperti sholat wajib dan sholat sunnah. Hanya saja waktu untuk mengaplikasikannya lebih panjang. Lebih panjang untuk orang yang berhutang puasa. Wallahu ta'ala a'lam, saya condong lebih baik dikerjakan yang wajib terlebih dahulu. Lebih baik dikerjakan yang wajib terlebih dahulu, walaupun saya tidak menafikan ada pendapat yang membolehkan. Kemudian, Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kiat agar tetap istiqamah di bulan Syawal? Pertama, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperbaiki amalan. Doa minta sama Allah, para sahabat itu tidak fokus memperbanyak amalan saja, enggak. Tapi mereka beramal dan memperbaiki amalannya. Apa maksudnya memperbaiki? Koreksi. Ibu-ibu selama puasa kemarin ikhlas gak karena Allah? Coba lihat nilai. Ingat-ingat. Naudzubillah kalau sampai gak ikhlas. Alhamdulillah. Naudzubillah sampai gak ikhlas. Yang kedua, ketika sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amalan, lihat. Kalau amalan itu sudah ikhlas, apakah sesuai sunnah Nabi? Kemarin puasanya benar apa enggak? Sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan apa enggak? Begitu juga sholatnya benar apa enggak? Wudunya benar apa enggak? Karena sayang kalau nggak sesuai. Terkadang amalannya ringan, tapi karena dia paham ilmunya sesuai dengan tata cara Rasulullah, pahalanya jadi besar. Yang ketiga, belajar. Ya belajar. Tata cara buat istiqamah yang paling besar senantiasa mempelajari syariat Allah, mentadabburi Al-Quran. Apa nih syariat yang akan datang? Apa syariat? Jadi dia tahu hidupnya terjadwal, bukan hidup kosong bengong, enggak. Terjadwal. Keluar dari bulan Ramadan ada syariat apa lagi yang datang nih? Persiapkan belajar lagi. Selesai bulan Dzulhijjah apa lagi yang datang nih? Oh ada bulan-bulan haram, apalagi amalan. Dalam satu hari bangun
mau targetkan nggak boleh telat sholat wajib. Terus seperti itu. Nah ini dia lama-lama dia istiqomah. Dengan dia berjuang dan dia apa? Belajar. Semakin dia mengetahui Allah dan berdoa kepada Allah, minta hatinya ditentukan kepada Allah, semakin dia beristiqomah kepada Allah. Dan terakhir, perbanyak taubat. Jangan ujub diri dan bangga diri. Sebanyak apapun amalan kita, termasuk saya, tidak ada yang tahu mana dari amalan kita yang diterima oleh Allah. Kita berhusnudzon dan meminta kepada Allah agar diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum. Salam, bagaimanakah siwak yang sudah dipakai kepada mayit? Boleh dipakai lagi oleh keluarganya yang masih hidup atau harus dibuang saja? Allah Ta'ala alam, saya nggak paham hukum tentang siwak yang dipakai mayit. Secara umum tidak ada yang melarang. Rasulullah SAW sebelum meninggal itu minta bersiwak karena dia Rasulullah itu ketika berganti rasa mulutnya atau sudah makan apa atau waktu sholat Rasulullah senang bersiwak. Ketika sakit dia tidak bisa mengambil siwaknya untuk menggigit sendiri siwaknya, maka dia minta Aisyah ambilkan siwaknya, digigit-gigit dulu supaya lembut. Karena siwak itu kayu. Jadi kalau pakai siwak jangan langsung digosok langsung berdarah giginya. Jadi itu digigit-gigit dulu lembut. Terkena air liur sampai dia lembut, kemudian dipakai siwaknya. Wallahu a'lam. Apakah selesai dipakai oleh mayit? Nggak boleh, nggak ada penjelasan seperti itu. Selama itu tidak mengapa, kalaupun mau diganti dan lain sebagainya, tidak ada hukum khusus yang saya ketahui wallahu ta'ala tentang ini. Kemudian apakah ada yang namanya sholat hadiah untuk keluarga yang meninggal? Pertama, ini pertanyaannya spesifik seperti sholat. Pertama, sebenarnya dibahasnya secara umum. Apakah bisa seorang muslim yang hidup mengamalkan amalan yang diniatkan untuk orang muslim atau muslimah yang sudah meninggal? Bisa. Namun beberapa jenis amalan ini sesuai yang Rasulullah SAW terangkan. Di antaranya boleh seseorang menghajikan kalau dia sudah haji orang tuanya atau sanak keluarganya atau kaum muslimin. Ini amalan yang dilakukan oleh orang hidup untuk orang yang sudah meninggal. Di antaranya boleh mengumrohkan, di antaranya boleh bersedekah. Nah, untuk spesifik sholat, wallahu ta'ala alam, tidak ada yang sampai kepada saya ada amalan sholat yang dilakukan untuk orang yang meninggal dunia. Adapun jika seorang anak dia melaksanakan sholat, di antara niat dia adalah ketika saya sholat karena ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada Allah. Kemudian dia mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah SWT untuk dirinya. Ketiga, dia niatkan ini merupakan ajaran yang diajarkan oleh guru saya, oleh ibu saya, oleh ayah saya, atau ini sunnah yang dulu orang tua saya menekankan. Jadi setelah mereka meninggal saya gak mau tinggalkan, mudah-mudahan dengan saya amalkan ini mereka mendapatkan pahala, boleh. Contoh misalnya ada orang tua menekankan kepada anaknya, nah, jangan tinggal sholat duha. Ketika orang tuanya meninggal, mungkin sebelum meninggal anak ini belang bentong kerjakan sholat duhanya, karena itu amalan sunnah. Ketika meninggal orang tuanya, dia giat dan tidak mau meninggalkan. Kenapa? Dia berharap amalan ini didapati oleh orang tuanya, maka ini boleh. Karena merupakan ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan kepada orang lain, dan semasih itu diamalkan, maka orang yang sudah meninggal itu mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu dan akhwat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum Ustaz. Cara bertobat itu bagaimana ya Ustaz? Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang luar biasa dan bagus. Cara bertobat itu mudah. Subhanallah. Dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah turunkan syariat mewajibkan perintah tidak boleh bersyirik, tidak boleh mengerjakan ini dan itu, wajib mengerjakan ini dan itu. Allah tahu kita ini manusia, tempatnya apa? Berbuat salah, lupa, hilaf, maka Allah syariatkan taubat untuk menggugurkan hal-hal tersebut sebagai jalan keluar bagi kita. Adapun bertaubat, maka ada dua jenis. Yang pertama, jika
perkara tersebut adalah perkara yang berhubungan dengan Allah, tidak ada hubungan dengan makhluk, maka cara bertaubatnya segera berhenti dari amalan dosa tersebut. Kemudian dia sesali dan beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan berniat untuk tidak mengulanginya. Jika itu berhubungan dengan Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Man taba, taballahu alaih." Luar biasa ini. Ini hadis yang luar biasa, singkat, namun dampaknya ketika kita faham, luar biasa rahmatnya buat kita. Rasulullah katakan dengan begitu mudahnya, dengan begitu singkatnya, "Man taba, taballahu alaih." Orang yang tobat, selesai, Allah ampuni. Luar biasa. Singkat, jelas. Tapi Ustaz, saya bunuh orang, tapi saya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat sudah. Man taba, taballahu alaih. Pasti Allah ampuni. Tapi Ustaz, saya ini itu, saya meninggalkan puasa, saya enggak sholat. Tobat, cepat-cepat tobat, tinggalkan amalannya. Man taba, taballahu alaih. Orang yang tobat, Allah ampuni dosanya. Adapun ketika dosa itu berkaitan dengan manusia atau memiliki dampak khusus dalam satu hukum, maka taubatnya sesuai yang dijelaskan syariat. Contoh, jika itu berkaitan dengan manusia, dia menyakiti orang lain, dia wajib minta maaf. Dia minta kehalalan orang tersebut di dunia sebelum dituntut nanti di akhirat. Karena berkaitan dengan apa? Manusia dan Allah sekarang. Ada dua. Berkaitan dengan Allah, dia ditetapkan berbuat dosa melanggar syariat Allah, dan dia berbuat salah berkaitan dengan manusia. Ketika itu mengambil harta orang, kembalikan. Tapi saya sudah tobat, hartanya saya sedekahin, nggak bisa, balikan. Orang yang sudah meninggal, cari ahli warisnya. Terus jadi amanah, pesan kepada anak cucu Anda, cari ahli warisnya, kembalikan. Jika Anda sudah berusaha, namun Anda tidak bisa melaksanakannya, maka urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur nanti di akhirat, mungkin Allah yang mengampuni atau Allah yang meridhokan orang tersebut. Berat ketika berkaitan dengan manusia. Ketika dosa itu berkaitan dengan hukum-hukum dan syariat Allah yang Allah syariatkan, seseorang mencuri di negara yang di situ diterapkan syariat Islam, kemudian sampai perkaranya ketahuan, kalau nggak ketahuan dia tobat, kembalikan hartanya, selesai. Tapi ketahuan kepada apa? Pemerintah, maka pemerintah mensyariatkan dia untuk dihukumi had, maka itu taubat. Seorang berzina di sebuah negeri yang itu ada syariat Islam, zinanya sampai ketahuan dan sampai ada 4 orang saksi yang menyaksikan zinanya secara langsung dan jelas. Maka apa? Karena hukum negara tersebut adalah hukum Islam yang sempurna disyariatkan, maka apa? Maka taubatnya dengan cara yang Allah jelaskan. Maka secara umum, jika dosanya itu belum terkuak dan belum terangkat, belum sampai dihukumi oleh yang berwajib atau pemerintah yang berkuasa di saat itu, maka tidak perlu dia buka. Karena asasnya agama ini rahmah. Pernah Rasulullah SAW merajam orang yang berzina, kemudian ketika dirajam atau saat mau dirajam, orang ini lari, sahabat mencari menangkapnya. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak biarkan? Sudah. Atau pernah lagi, suatu saat datang orang kepada Rasulullah SAW mengaku dia zina. Ya Rasulullah, saya zina. Rasulullah SAW bilang, periksa apakah orang ini waras. Karena asasnya apa, syariat itu rahmat. Ketika Anda berbuat dosa dan tidak terkuak, tidak diketahui dosa itu, maka cukup diri Anda. Mungkin Anda bertanya kepada seorang alim, seorang ulama, apa hukumnya dan bagaimana cara bertaubatnya? Selesai, jangan Anda buka. Allah Ghafur, Allah Maha Pemaaf. Jika itu berkaitan dengan manusia, silahkan selesaikan cepat-cepat. Sudah, selesai. Tidak perlu Anda buka, bertaubat kepada Allah. Umumnya yang mendapatkan had atau mendapatkan hukuman syariat itu adalah pelaku dosa yang dosanya sudah apa? Terlihat. Terang-terangan berbuat dosa dan ketahuan dosanya itu. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang maniak dalam berbuat dosanya. Atau ada orang-orang yang memang jujur,
seperti perempuan yang datang kepada Rasulullah karena dia betul-betul merasa dosa ini menodai hatinya. Betul-betul dia ingin membersihkan diri sampai dia datang berkali-kali setelah diperiksa oleh para sahabat dan setelah dia melahirkan anaknya dan sebagainya, dia tetap berkekuatan, berazam ingin menyelesaikan dosanya ini, sehingga ketika dia sudah dirajam dan melaksanakan kewajiban apa yang Allah wajibkan kepada dia, kata Rasulullah SAW, seorang sahabat mencela dia, kata Rasulullah, la tasubbu, jangan cela dia, sesungguhnya jika taubatnya dibagikan kepada ahli Madinah, maka seluruh ahli Madinah kebagian jatah taubatnya. Saking besarnya. Maka pada jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, cara taubat tadi saya ringkas. Pertama, jika itu berkaitan dengan Allah, silahkan berhenti dari dosanya, kemudian menyesalinya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus senantiasa beringat beristighfar kepada Allah, minta ampun. Jika itu berkaitan dengan manusia, maka segera selesaikan. Minta kehalalan kepada dia semasa dia di dunia. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin saya rasa cukup. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan ada intonasi suara mungkin yang naik dan turun. Mungkin ada dari yang mendengarkan orang yang sudah lebih tua daripada saya dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, tidak lain kita hanya ingin sama-sama belajar, sama-sama memahami ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis sebelum saya sampaikan lagi ke panitia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.